Halo anak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Jadi intinya apa? Bukan Mami mengalihkan SMA ke SMK, tidak. Tapi memang itu bekal karena Mami melihat sendiri kondisi siswa Mami, bukan karena mereka tidak mampu ke perguruan tinggi, namun memang secara ekonomi terkendala. Siswa ini banyak terpendam bakat untuk menulis. Jadi kami minta nanti tolong dibina juga sekolah-sekolah yang ada di daerah. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Dapat melaksanakan kegiatan bedah buku yang tadi sudah sampaikan oleh Ketua Pelaksana. Ini adalah bedah buku yang ketiga. Terkendala kemarin tahun 2020 karena masa pandemi. Kemudian launching perpustakaan digital ya juga telah kita ya memang diimajinasi oleh termotivasi dari beberapa rekan kita, terutama adalah SMA 5 Padang, Bunda Yeni ya yang memberikan support, sehingga hari ini dengan beberapa waktu yang sangat terbatas kita bertekad, karena ini juga kejar target untuk akreditasi perpustakaan. Kita laporkan kepada kepala dinas, kita juga mengejar untuk dapat mengikuti akreditasi perpustakaan. Alhamdulillah untuk kelengkapannya diundur ya sampai tanggal 2. Ini menunjukkan bahwa nikmat yang luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan berkah ini yang akan menginspirasi kita semua sehingga kita mampu ke depannya akan lebih lagi berbuat ya. Kita tidak tahu akan keberhasilan kita jika kita tidak pernah mengalami kegagalan. Kami menyadari sangat dengan kegiatan kami hari ini tentunya banyak sekali kekurangan ya, namun kami tentunya minta masukan, saran baik dari semua pihak yang mendukung kegiatan ini, terutama Dinas Pendidikan yang telah memberikan izin dan juga memberikan dorongan kepada kami SMA Negeri 6 Padang, fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan sehingga kami mampu untuk mewujudkan kegiatan hari ini. Sedikit kita sampaikan, alhamdulillah Bu Nova, baru-baru ini kita juga ya Bu Os sebagai narasumber dari Kemendikbud, kementerian yang bekerja sama dengan UNESCO. Baru 1 minggu kemarin Bu Os sebagai narasumber untuk tingkat nasional ya, dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan berikutnya untuk memberikan binaan kepada beberapa sekolah ya yang berada tentunya khususnya di Kota Padang dulu Bu Nova ya. Jadi untuk kegiatan kita Bapak Ibu ya, hari ini yang kita adakan biasanya juga kita launching majalah ya Pak Uska. Nah biasanya launching majalah, namun hari ini memang dengan kondisi-kondisi pandemi kita rencanakan berikutnya. Majalah kita sudah yang 4 kali ya terbit, majalah SMA Negeri 6 Padang. Bapak Ibu dan anak-anak kami semuanya, kita melaksanakan kegiatan ini ini untuk memotivasi anak-anak kita ya, bagaimana mereka nanti bisa menghadapi
zaman-zaman kata orang yang milenial, 4.0 atau apapun ya, semuanya itu merupakan tantangan yang berat. Namun tantangan berat ini tidak akan terasa berat jika kita mau selalu berusaha, berikhtiar, ya, dan semangat yang tinggi untuk selalu berkreasi, inovasi, berbuat selalu. Jangan takut gagal. Ya, seperti yang kita katakan tadi, orang tidak akan tahu dia sukses jika dia tidak pernah mencoba kegagalan. Orang yang sukses itu berbuat. Kalau orang berbuat tentunya pasti ada gagal dan ada yang berhasilnya. Jadi mari anak-anak kami semua, ya baik siswa-siswi SMA negeri yang berada di ruangan ini pada saat ini maupun yang berada di ruang meeting dimanapun berada Zoom kita, ya, atas nama pimpinan SMA Negeri 6 Padang, ya, Ibu menghimbau kita semua untuk selalu berkarya, ya, berikan yang terbaik untuk diri kita, orang tua, sekolah dan bangsa kita. Karena kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan. Ya, negara kita nanti akan tergantung terletak di tangan Ananda semua. Untuk itu selalulah berbuat, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apresiasi kegiatan ini yang sudah berjalan di tahun ketiga ya Nia? Ya, beda buku. Beda buku di tahun ketiga. Dan kami minta terima kasih juga kepada Bapak Firdaus. Tadi saya juga sudah bicara sama beliau di ruangan kepala sekolah. Kita kan provinsi, kalau bisa provinsi gitu. Nanti dibuatkan suratnya, kami melanjutkan ke cabang dinas. Kita kan punya cabang dinas 8, kalau Padang kan MKKS gitu. Nanti kita siswa ini banyak terpendam bakat untuk menulis. Jadi kami minta nanti tolong dibina juga sekolah-sekolah yang ada di daerah. Karena sekarang salah satu model kita pengganti UN adalah literasi. Literasi ini yang sangat diutamakan sekarang ini. Kemudian kegiatan berikutnya adalah launching perpustakaan digital. Nah, ini sangat membantu sekolah-sekolah untuk mengembangkan literasi yang ada di sekolah, karena lewat digital pustakanya untuk menulis atau apa membaca gitu ya. Selamat datang di perpustakaan SMA 6 Padang. Bu, mau minjam buku, Bu? Boleh, Pak. Ya, Bu. Ada kartunya, Pak? Ada, Bu. Ini, Pak. Oke, Bu. Ini, Pak. Ini bukunya 3 hari. Mohon Ya. disampul dengan sampai hilang ya, Pak ya. Oke, siap. Makasih, Bu. Iya, Pak. Untuk persiapan perpustakaan digital SMA Negeri Padang, di mana dalam perpustakaan ini kita memakai ada yang namanya automasi perpustakaan, itu dengan menggunakan program Slim. Nah, untuk perpustakaan digitalnya sendiri, itu untuk membuat web perpustakaan itu dengan menginput buku-buku atau bahan-bahan, ya. Nah, itu kalau dikerjakan secara maraton, ya istilahnya itu ada lebih kurang 2 minggu. Ya, memang kami bekerja mulai dari pukul 8 pagi, ya, pas jam istirahat saja, kemudian bahkan sampai malam kami mengerjakan. Nah, kalau dilihat kendala, ya namanya suatu pekerjaan apapun pasti ada hambatan-hambatan. Iya. Tapi dengan semangat yang kuat dan gigih, hambatan-hambatan itu dapat kami atasi sehingga kami bisa meluncurkan perpustakaan digital SMA Negeri 6 Padang itu pada tanggal 31 Maret 2021. Kalau untuk mencari bahannya, kita mengaksesnya bisa mencari bahannya melalui Google
Nah, dan di sana kita cari yang bersifat gratisnya, lalu kita download. Nah, lalu nanti kita memasukkan database-nya ke dalam web kita, yang web perpustakaan digital kita. Kalau untuk naskahnya kita menjadi bermacam jenis. Yang pertama khusus koleksi buku pelajaran, dan yang kedua khusus ada juga modul untuk SMA, dan ada buku fiksi dan juga buku non fiksi dan juga cerpen. Jadi bisa juga ibu tambahkan kali ya, kalau untuk buku pelajaran itu udah semua tingkat, kelas 10, 11 dan 12. Begitu juga dengan e-modulnya. Nah, bahkan karya siswa seperti yang akan kita launchingkan kemarin, ada berbentuk kumpulan cerpen, ya, karya tulisan-tulisan guru, apakah itu berbentuk best practice, makalah. Nah, itu sudah ada bisa di dalam perpustakaan digital kita. Kalau tadi kita katakan bahwa perpustakaan digital itu ada yang namanya automasi perpustakaan, yaitu dengan menggunakan aplikasi Slim. Itu memang yang menjadi anggotanya itu adalah seluruh guru dan karyawan SMA Negeri 6 Padang, kemudian seluruh siswa yang kita buatkan kartunya yang memiliki barcode. Nah, sementara untuk bisa masuk ke dalam perpustakaan digital yang sudah ada linknya, nah itu bisa saja semua orang bisa masuk asal dia tahu link atau webnya perpustakaan kita itu di mana saja, kapan saja, tentu asal ada internetnya orang yang bersangkutan. Terima kasih Pak. Kalau untuk mengusulkan buku pada perpustakaan tersebut kita sudah menyediakan khusus menunya yang ada di sana, from usulan buku, dan semua orang bisa mengusulkan buku dan diisi formatnya sudah daftar, ada nama, dituliskan nama, ada judul buku, ada penerbit, tahun terbit, lalu dikirim, nanti akan direspon oleh pihak perpustakaan. Kalau untuk menyumbangkan langsung koleksi digitalnya bisa langsung melalui email perpustakaan. Softnya kirimkan ke email perpustakaan kami. Nah, kemudian tim yang akan memasukkannya ke perpustakaan digital. Tapi kalau dia nyumbang buku kan juga nanti kita respon bahwa buku yang Bapak sumbangkan sudah masuk ke web kami, silakan dicek di web ini ya. Di webnya. Sebenarnya masalah keinginan atau ide untuk perpustakaan digital ini sudah 1 tahun yang lalu ya, melihat perkembangan maupun teknologi dan melihat perkembangan pemanfaatan media sosial bagi siswa itu lebih banyak dibandingkan mereka masih menggunakan informasi konvensional seperti harus pegang buku ya, ataupun baca majalah yang langsung pegang majalah. Nah, oleh karena itu kita sudah kepikiran juga untuk membuat atau menyediakan perpustakaan digital SMA Negeri 6 Padang. Nah, namun pada saat itu kami ya masih terkendala untuk tenaga teknisinya, tenaga operatornya. Nah, namun seiring perjalanan keinginan itu selalu semakin menggebu-gebu. Nah, maka untuk menimbulkan motivasi lagi ya, ini akan semakin tertantang dengan adanya kita dengar salah satu SMA 5 Padang yang katanya sudah punya pustaka digital. Iya, betul. Nah, maka kami juga melakukan istilahnya kunjungan sebagai bahan untuk perbandingan ataupun bahan kita bagaimana untuk membuat pustaka digital. Nah, setelah kita melihat ini juga semakin menimbulkan motivasi bagi teman-teman ya, semakin tertantang untuk mewujudkannya. Alhamdulillah ya, beberapa hari berikutnya kita datang orang yang menghantarkan lamaran untuk sebagai operator, sebagai teknisi pustaka digital tersebut. Dan itulah kata pepatah bantu gayung wasambui ya. Apa yang kita harapkan maka dapat terkabulkan. Maka dalam waktu yang
tidak begitu lama, ya kita memang kerja keras ya, semua teman-teman kita libatkan sehingga kita mulai rancang-rancang apa sih sebenarnya. Pertama kita lihat perpustakaan digital itu apa hanya sekedar aplikasi Slim atau perpustakaan yang mana. Nah setelah kita kaji, perpustakaan digital itu adalah suatu perpustakaan yang bisa dilihat ataupun orang bisa mengunjungi, membaca koleksi yang ada di perpustakaan kita itu dimanapun berada. Nah alhamdulillah dengan kerja keras tadi dari teman-teman, dengan motivasi kita semua, dorongan-dorongan dari teman-teman yang lain juga, maka kita dapat istilahnya membuat perpustakaan digital untuk SMA Negeri Padang. Kalau dari proses kita untuk terciptanya pustaka digital itu sendiri memang lebih kurang memakan waktu hanya 3 minggu. Alhamdulillah 3 minggu ya itu tadi sepulang kita tertantang lagi, oh ini ya ini kita lihat, oh pustaka ini ada, memang bagian ada yang hanya katanya dengan adanya kartu kita masuk ke pustaka, nah itu ada juga makna, tapi kita tidak seperti itu. Kita pustaka digital itu bukan hanya sekedar barcode buku, bukan sekedar kita masuk itu sudah pakai aplikasi Slim, tapi kita kembali ke yang tadi ya, bahwa perpustakaan digital itu memang perpustakaan yang menyediakan segala informasi yang bisa diakses dimanapun kita. Jadi dalam waktu 3 minggu itu kita memang alhamdulillah ya, karena mungkin ini kita berpikiran untuk yang terbaik buat sekolah dan anak didik kita, maka kita bisa dalam itu waktu yang singkat ya rasanya itu ya. Ada yang kita harapkan tenaga tadi seperti kata Mami mendapatkan tenaga yang bisa melakukan membuat aplikasi pustaka digital tersebut. Jadi dalam 3 minggu itu juga tertantang karena kita ingin mengikuti akreditasi perpustakaan. Ya kita memang kerja keras, kerja lembur ya semua teman-teman, terutama teman-teman di perpustakaan ya. Itu di bawah kepala pustakanya Ibu Oswita ya. Kemudian ditambah dengan IT-nya Rafiq. Kemudian ada teman-teman 3 lagi di sana ya, ada Siti, ada Ain, ada Nesa, dan ditambah oleh pimpinan-pimpinan dan teman-teman sekolah. Ya, jadi dalam 3 minggu insya Allah itu alhamdulillah sudah terjadi ya Bang? Jadi. Oke, ya tentunya kita kalau ya seperti ini juga ya, kita di rumah kadang-kadang kita juga punya banyak harapan, tapi setelah harapan kita terpenuhi kan kita diam. Namun kita tidak begitu. Kalau untuk perpustakaan ini tentunya ini namanya sumber ilmu ya, bagi tidak hanya bagi warga sekolah, dan ini juga bisa sumber ilmu bagi siapa saja yang bisa masuk dalam link yang kita sediakan. Jadi kalau setelah terbentuk, kita juga tetap berusaha mengembangkan. Pertama tuntutan kita bagaimana perpustakaan kita ini terakreditasi. Setelah itu kita juga pengen mengaktualisasikan diri kita, terutama di perpustakaan ini, bagaimana kita mampu ikut lomba-lomba. Gitu. Baik lomba perpustakaan tingkat daerah, ya tingkat provinsi dan maupun tingkat nasional nantinya. Jadi ke depan kita berharap lebih lagi. Dan perpustakaan digital kita hari ini kita juga tetap bekerja sama, kita tetap mencari kerjasama dengan perpustakaan lain untuk menambah khasanah dari bahan-bahan yang kita sudah ada hari ini. Nah itu harapan kita depan. Tentunya perpustakaan ini tetap eksis dan harus lebih lagi, sehingga dia bisa memang melayani sebuah kebutuhan yang kita harapkan terhadap apa itu perpustakaan. Nah itu yang kita harapkan. Nah, di sini Mami sebagai kepala sekolah yang diamanahkan ya, yang tentunya sudah beberapa tahun memang berada di SMA 6 ini, tidak akan puas dalam suatu, misalnya hari ini kita sudah pustaka digital launching kita, kemudian tentu Mami juga akan terus mengadakan istilahnya terobosan-terobosan. Dan ini tentunya tetap akan berkolaborasi, bersinergi dengan yang lain. Contoh, sekolah kita adalah sekolah adiwiyata mandiri yang sudah kita peroleh dari tahun 2013. Dan sekolah kita juga sudah kerjasama dan dipakai sudah pernah difasilitasi oleh UNESCO untuk baik kepala sekolahnya maupun siswanya pernah dibawa ke Jepang. Yaitu dalam konten bagaimana menyikapi sekolah yang peduli dan menyikapi tentang perubahan iklim dan lingkungan.
Nah, baru-baru ini kita juga dipakai salah satu narasumber untuk UNESCO oleh Kemendikbud yang kerjasama dengan UNESCO tentang perubahan iklim. Nah, sebagai sekolah adiwiyata dan pernah juga sebagai sekolah piloting kewirausahaan dan pernah juga sekolah zonasi, dan hari ini kita menuju perpustakaan digital dalam rangka meningkatkan ya kepercayaan orang, kepercayaan masyarakat terhadap SMA Negeri 6 Padang. Maka Mami ke depan ya, yang target paling cepat itu kita tetap mempertahankan bagaimana sekolah kita ini sebagai sekolah adiwiyata, sekolah kewirausahaan. Jadi dalam waktu-waktu yang dekat ini kita sudah mempersiapkan juga beberapa program ya. Memang itu sudah kita jalankan juga selama ini. Namun kita ingin lebih luas lagi. Lebih luas lagi apa itu? Kalau kita sudah terkenal dengan Markisa, sudah ada tanaman jahe, ada sayur hidroponik, ada jamur. Mami pengennya, walaupun Mami bukan sekolah SMK yang harus concern anaknya terhadap kompetensi keterampilan, ke SMA juga boleh. Karena Mami sadar anak-anak Mami belum banyak lagi yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, mendasari itu maka Mami pengen sekali ya, dengan apa yang telah Mami perbuat seperti tanaman-tanaman tadi, Mami akan tetap mengembangkannya seoptimal mungkin sehingga kita bisa jalin kerjasama dengan swalayan ya. Misal kita memproduksi jamur, kita kerjasama dengan swalayan. Kemudian kita produksi sayur hidroponik, kita juga bisa kerjasama dengan swalayan. Jadi intinya apa? Bukan Mami mengalihkan SMA ke SMK, tidak. Tapi memang itu bekal karena Mami melihat sendiri kondisi siswa Mami, bukan karena mereka tidak mampu ke perguruan tinggi, namun memang secara ekonomi terkendala. Nah itu. Secara kompetensi mungkin mereka masih bisa bersaing untuk masuk perguruan tinggi. Namun karena secara ekonomi masih banyak terkendala dari orang tuanya, tentu Mami juga harus membekali mereka untuk dapat mampu dulu sebelum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi untuk melakukan usaha-usaha yang nantinya juga akan mendukung baik untuk dirinya sendiri maupun dukung orang tuanya gitu. Dan juga kita ikut berperan di dalam menjaga kelestarian alam. Karena konten dari sekolah adiwiyata itu bagaimana sekolah itu yang peduli dengan perubahan iklim. Ya, perubahan iklim, tentang permasalahan-permasalahan yang lingkungan, bagaimana kita menghemat segala macam yang istilahnya itu memang berdampak terhadap lingkungan ya. Contoh saja kita hemat energi, santai air, listrik, kemudian bagaimana kita meminimalisir sampah. Kami di SMA Negeri 6 Padang sudah masuk tahun sebenarnya udah 2 tahun jalan. Kita penyediaan galon di setiap kelas, galon untuk air minum. Itu yang didanai oleh komite, sehingga anak tidak lagi banyak menggunakan atau membeli minuman botol. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh SMA Negeri 6 Padang, sehingga pertama penghematan uang belanja siswa. Ya kan? Kalau 1 galon 1 hari kita lakukan, diisi setiap hari diganti oleh sekolah, tentunya anak bisa minum sepuasnya ya. Nah, kalau dia beli 1 gelas, dia beli 1 hari minimal 2 gelas. Kalau dia 2 gelas 1 hari, berapa dia harus belanja 1 bulan? Nah, hari ini dengan sudah kita kelola, maka terjadi penghematan bagi siswa. Kemudian kita juga penghematan terhadap sampah. Jadi maksudnya penghematan penekanan ya. Jadi yang sampah biasanya diproduksi itu cukup banyak, botol-botol minuman, gelas-gelasnya itu sekarang berkurang. Karena galon kita telah menyediakan galon itu. Nah, itu dalam kedepannya itu akan tetap Mami pertahankan. Karena kita berbasis sekolah yang berbudaya, lingkungan, ya adiwiyata mandiri, dan juga pernah mencoba untuk ASEAN Go Green, namun belum berhasil. Jadi mungkin kalau untuk yang itu penunjang, namun secara akademik pastinya ya Mami berharap juga SMA Negeri 6 Padang mampu ya sekurang-kurangnya mensejajarkan diri dengan sekolah-sekolah favorit secara akademik, mungkin meningkatkan jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi baik melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Ya, nah tentu dengan bermacam-macam kiat yang bisa kita lakukan. Kalau untuk mengaksesnya
kita bisa membukanya melalui Mozilla atau juga Google Chrome. Setelah masuk ke dalam menu Mozilla-nya, kita dapat mengetikkan linknya di sini. Kita buatkan linknya bit.ly garing lib SMAN 6 Padang, lalu kita enter. Sebelum mengakses web tersebut, terlebih dahulu Bapak atau Ibu harus mempunyai akun Gmail terlebih dahulu, akun Google-nya. Kalau belum mempunyai akun Google, nanti Bapak Ibu disuruh untuk login untuk Gmail-nya terlebih dahulu. Setelah masuk, kira-kira begini tampilan web perpustakaan kita. Di sini ada beranda, ada profil perpustakaan kita, ada layanan dan fasilitas dan berita peristiwa. Di sini layanannya. Di sini yang pertama koleksi digital kita. Kita langsung klik. Begini. Di sini tampilan perpustakaan kita, ada jenis koleksinya. Di sini ada buku pelajaran, modul SMA, karya guru, karya siswa. Ada juga koleksi fiksi dan non fiksi. Kita contohkan satu buku, misalnya buku pelajaran. Di sini ada kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Kita ambil kelas 10. Sini jaringan. Kalau untuk buku pelajaran sudah kita input dalamnya, kita contohkan satu buku bahasa Indonesia kelas 10, buku siswa. Kita klik, nanti akan muncul ke menu bukunya tersebut. Itu bisa diakses siswa lewat itu berarti ya Pak, lewat HP-nya sendiri ya? Dan juga bisa diunduh atau di-download dengan klik ini. Gitu. Oh, dia bisa diunduh juga ya Pak? Iya Pak. Berarti kalau diunduh itu berbentuk file nanti dia Pak? Berbentuk PDF Pak. Oh, berbentuk PDF langsung dia ya? Ya. Selain buku, Bapak Ibu juga bisa di sini ada akses from usul bukunya dan juga kotak saran untuk perpustakaan. Contohnya from usul buku, kita mengisikan data di sini, nama. Oh, ini yang untuk mengusulkan buku Ya, tadi Pak? ada nomor identitas, UNIS atau guru, jenis anggota guru atau yang di luar sekolah juga. Dan judul buku, pengarang buku, penerbit buku dan tahun terbit buku. Lalu dikirim. Tentu kalau untuk perpustakaan digital, kami mengharapkan bahwa khususnya itu peserta didik kami itu dapat meningkatkan minat bacanya. Nah, apalagi sekarang sesuai dengan pengganti UN itu adalah AKM yang lebih dititik beratkan kepada literasi dan numerasi. Nah, ini kan sangat mendukung sekali untuk kemampuan mereka berliterasi. Di samping itu, perpustakaan digital ini kita ketahui bahwa dapat diakses di mana saja oleh semua orang, ya, khususnya tentu untuk peserta didik kami. Berarti dia mampu atau menguasai IT sekaligus sejalan dengan perkembangan itu dunia pendidikan yang menghadapi 4.0 ini. Nah, kemudian juga harapan kami ke depannya, kami mengharapkan banyak sumbangan-sumbangan buku dari luar, ya, sebagai bahan koleksi dari kami. Di samping kami mengharapkan juga
tentu karya-karya guru dan siswa kami. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.